Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Noviana Mau dengan NIM 2101040044, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal ujian akhir semester dari mata kuliah Kimia Biologi. Baik, soal yang pertama yaitu suatu larutan kalsium klorida yang mengandung 6% saat terlarut mempunyai kerapatan 1,17 gram per mililiter. Jumlah mol Cl- yang terdapat dalam mol 1100 mililiter larutan tersebut adalah ARC sama dengan 40, Cl sama dengan 35,5. Baik, jadi yang di sini yang diketahui yang pertama itu persennya itu adalah 6%. Rho-nya atau massa jenis dari larutan tersebut adalah 1,17 gram per mililiter. Massa molekul relatifnya adalah 40 tambah 35,5 sama dengan 75,5. Yang ditanya itu jumlah mol Cl- yang terdapat dalam 100 ml larutan tersebut adalah. Jadi yang pertama itu kita menggunakan rumus mol sama dengan persen kali 10 kali rho per massa molekul relatif. Jadi 6 kali 10 kali 1,17 per 75,5. Hasilnya adalah 0,93. Untuk NaCl2 sama dengan M kali V. Kita menggunakan rumus M kali V sama dengan 0,93 kali 0,1. Nah, 0,1 itu didapat dari volume 100 ml. Kita ubah ke liter, jadi hasilnya adalah 0,1. Jadi 0,93 kali 0,1 sama dengan 0,093. Yang berikut adalah kita mencari jumlah mol Cl-nya. Kita menggunakan rumus M per V. Jadi 0,186 per 0,1. Nah, 0,186 itu didapat dari 0,93 ditambah dengan 0,93. Jadi hasilnya 0,186 per 0,1 itu merupakan volume dari larutan yang akan kita cari sekarang. Jadi hasilnya adalah 1,86 mol. Kita masuk pada soal yang kedua. Sebanyak 4 gram cuplikan H2SO4 dilarutkan dalam 25 ml air. Jika larutan dinetralkan dengan 25 ml NaOH 0,8 mol, maka kemurnian atau kadar H2SO4 dalam cuplikan adalah. Di situ sudah diketahui Mb-nya adalah 0,8 mol, Vb-nya adalah 25 ml, B-nya itu 1 dan A-nya itu 2. Ditanya kemurnian atau kadar H2SO4 dalam cuplikan. Kita menggunakan rumus Ma kali Va kali A sama dengan Mb kali Vb kali B. Ma kali Va kali 2. 2 itu dari yang sudah diketahui sama dengan 0,8 M kali 25 ml kali 1. Yang berikutnya massa molar kali 2 per 20. 20 ini didapat dari 0,5 kali 25 kali 1. Selanjutnya adalah 20 per 2. Hasilnya adalah 10. Massa H2SO4 itu kita menggunakan rumus M mol kali Mr sama dengan 10 kali 98. Jadi massa Mr dari H2SO4 itu adalah 98. Jadi 980
mg sama dengan miligram sama dengan kita ubah ke gram. Jadi hasilnya adalah 0,98 gram. Yang terakhir adalah kita mencari kadar kemurnian dari H2SO4 itu dalam cuplikan adalah, jadi massa persen H2SO4 itu sama dengan, atau massa cuplikan dari H2SO4 sama dengan, kita menggunakan rumus massa yang dititrasi per massa cuplikan kali 100% sama dengan 0,98 per 4. 4 itu merupakan cuplikan dari H2SO4 kali 100%, jadi hasilnya adalah 24,5%. Soal yang ketiga, sebanyak 10 ml campuran metana dan propana memerlukan 32 ml oksigen untuk pembakaran sempurna pada suhu dan tekanan tetap. Volume metana dan propana dalam campuran tersebut memiliki masing-masing adalah gas metana dan gas propana dibakar secara sempurna, maka persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Untuk gas metana, CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O. Sedangkan pada gas propana, C3H8 tambah 5O2 menghasilkan 3CO2 tambah 4H2O. Untuk volume CH4 sama dengan X, C3H8 sama dengan 10 kurang X, volume O2 CH4 sama dengan 2X. Untuk volume O2 C3H8 sama dengan 5 dikali 10 kurang X. Untuk volume campurannya itu adalah 32 yang sudah diketahui dalam soal tersebut. Yang pertama itu untuk menentukan volume metana atau CH4. Dengan kita masukkan yang sudah ada di bagian yang kita sudah ketahui itu, dengan 2x tambah 5 dikali 10 sama dengan 32. Baik, yang selanjutnya adalah soal nomor 3. Sebanyak 10 ml campuran metana dan propana memerlukan 32 ml oksigen untuk pembakaran sempurna pada suhu dan tekanan tetap. Volume metana dan propana dalam campuran tersebut masing-masing adalah, gas metana dan gas propana dibakar secara sempurna, maka persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Untuk gas metana, CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 dan 2H2O. Gas propana, CH8 tambah 5O2 menghasilkan 2CO2 tambah 4H2O. Untuk volume CH4 sama dengan X, CH3H8 sama dengan 10 kurang X, volume O2 CH4 sama dengan 2X. Untuk volume O2 C3H8 sama dengan 5 dikali 10 kurang X. Untuk volume campurannya itu sudah terdapat dalam rumus, yaitu 32. Yang pertama, menentukan volume metana atau CH4 dengan 2x tambah 5 dikali dengan 10 kurang x sama dengan 32. Kita masukkan 2x tambah 50 kurang 5x sama dengan 32. Setelah itu kita pindahkan yang sejenis menjadi 50 kurang 32 sama dengan 5x kurang 2x sama dengan 18 sama dengan 3x. X sama dengan 18 per 3, X sama dengan 6 liter. Yang berikutnya itu menentukan volume dari propana atau C3H8. Volume C3H8 itu kita masukkan saja rumusnya yang seperti tadi, 10x kurang 10 kurang X, jadi 10 kurang 6 sama dengan 4 liter. Jadi untuk volume metana atau CH4 itu sama dengan 6 liter, dan untuk volume propana itu sama dengan 4 liter.
Soal yang berikut, terdapat 100 gram larutan NaNO3 10% berat dalam suatu botol preaksi. Berapa gram NaO3 lagi yang harus dilarutkan ke dalam 100 gram larutan 10% tersebut agar berubah menjadi 20? Nah, di sini larutan NaO4 10% dalam 100 gram sama dengan 10% kali 100 gram sama dengan 10 per 100 kali 100 gram sama dengan 10 gram. Apabila ingin membuat larutan NaO3 20% dalam 100%, maka 20 sama dengan 20% kali 100 gram sama dengan 20 per 100 kali 100 gram sama dengan 20 gram. Yang terakhir itu maka banyaknya larutan NaNO3 yang harus digunakan sama dengan 20 gram kurang 10 gram sama dengan 10 gram. Jadi gram NaNO3 lagi yang harus dilarutkan ke dalam 100 gram larutan 10% tersebut agar berubah menjadi 20 adalah 10 gram. Soal yang berikut, suatu reaksi berlangsung sesuai dengan persamaan reaksi berikut. Fe2 tambah O2 menghasilkan Fe2O3. Reaksi tersebut belum setara. Pada keadaan standar terjadi reaksi antara 0,5 mol Fe2 dan 0,05 mol O2. Yang pertama, zat apakah yang bertindak sebagai reaksi pembatas dan berapakah sisa zat yang bereaksi berdasarkan persamaan reaksi itu? Pertanyaan yang B, hitung fraksi mol Fe2 dan O2. Yang ketiga, hitung kemolaran Fe2O3 yang terbentuk. Jadi, yang pertama itu kita menyetarakan reaksi tersebut. Jadi, reaksi yang setara adalah 4 Fe tambah 3 O2 menghasilkan 2 Fe2O3. Reaksi tersebut setara. Yang pertama, zat yang bertindak sebagai reaksi pembatas adalah Fe dan sisa zat yang tidak bereaksi adalah O3. Pembahasan bagian B, fraksi mol Fe2 dan O2. Fraksi mol Fe2 yang bagian B, fraksi mol Fe2 dan O2. Yang pertama, fraksi mol Fe2. Fraksi mol terlarut sama dengan mol zat terlarut per mol zat terlarut tambah mol zat terlarut sama dengan 0,5 mol per 0,5 mol tambah 0,05 mol sama dengan 0,5 mol per 0,55 mol. Hasilnya adalah 0,9 mol. Fraksi mol 0,2. Fraksi mol pelarut sama dengan mol zat pelarut per mol zat terlarut tambah mol zat pelarut sama dengan 0,05 mol per 0,5 mol tambah 0,05 mol sama dengan 0,05 mol per 0,55 mol sama dengan 0,09 mol. X terlarut tambah X pelarut sama dengan 0,9 mol tambah 0,09 mol sama dengan 0,9/9 mol. Soal yang berikut juga pasar 4%. Min B mempunyai density 1,0058 gram cm kubik. Berapa molaritas dan normalitas cuka pasar itu? CH3COOH merupakan asam cuka. Molaritas kita menggunakan rumus 10 kali massa jenis kali persen per mr sama dengan 10 kali 1,0058 gram per mol kali 4 per 60. 60 itu merupakan massa molekul relatif dari asam cuka sama dengan 0,67 m. 0,67 m COOH sama dengan 0,67 normalitas CH3COOH.
Soal yang berikut, apa makna berikut? A. 25 ppm Fe dalam 100 ml air sungai. Yang B. 25 ppm P2O5 dalam 1 hektar tanah. Yang pertama, makna dari 25 ppm Fe dalam 100 ml air sungai adalah dalam setiap 100 ml air sungai terdapat 0,025 ml Fe. Yang berikutnya itu, makna dari 25 ppm dalam 1 hektar tanah adalah dalam setiap 1 hektar tanah terdapat 0,00025 ml P2O5 karena 0,00025 ml merupakan 25 per sejuta dari 1 hektar tanah. Soal yang berikut, suatu zat non-elektrolit dengan massa molekul relatif 60 sebanyak 90 gram dilarutkan dalam 500 gram air. Penurunan titik beku larutan ini adalah 1,55 derajat Celcius. Berapakah gram dari zat tersebut yang harus dilarutkan ke dalam 2,5 kg air agar diperoleh penurunan titik beku yang setengah dari titik beku di atas? Nah, di sini kita menggunakan rumus delta TB sama dengan TB derajat kurang TB sama dengan 0,1,55 derajat Celcius sama dengan min 1,55 derajat Celcius. Yang berikutnya adalah mol dari mencari molnya. Jadi kita menggunakan rumus massa per mr kali 1000 per P sama dengan 90 per 60 kali 1000 per 500 sama dengan 3 molal. Yang berikut kita akan menghitung adalah penurunan titik beku setengah dari 1,55 derajat tersebut, yaitu kita menggunakan rumus delta TB1 per delta TB2 sama dengan M kali KB per M kali KB. Yang berikut min 1,55 derajat Celcius per min 0,775 derajat Celcius per M1 per M2. Nah, 0,775 itu didapat dari setengah dari 1,55. Jadi hasilnya sama dengan 2 per 3. 3 itu dari M1 yang sudah kita cari tadi. Jadi hasil dari 2 per 3 sama dengan 0,67 molar. Yang berikutnya itu mencari molnya. Jadi kita menggunakan rumus massa per mr kali 1000 per P. Jadi M-nya itu kita sudah ketahui, hasilnya adalah 0,67 sama dengan massa per 60 itu merupakan MR yang sudah kita ketahui di soalnya, kali 1000 per 2500 gram. Nah, 2500 gram ini dari 2,5 kg kita ubah ke gram jadi 2500 gram. Jadi masanya adalah 23,33 gram. Soal yang berikutnya adalah larutan CH6H12O6 dalam 100 gram air mendidih pada suhu 102,6 derajat dengan KB air 0,52. Kemudian seluruh glukosa dalam larutan difermentasikan dengan reaksi C6H12O6 dengan C2H5OH tambah CO2 belum setara. Volume gas yang dihasilkan pada keadaan standar adalah dengan MR-nya 180. Yang pertama kita mencari jumlah mol glukosa dengan rumus delta TB sama dengan mol kali 1000 per massa air kali KB sama dengan 102 kali 6 kurang 100, 102,6 kurang 100 sama dengan mol 1000 per 100 kali 0,52.
sama dengan 102,6 kurang 100 sama dengan 2,6 sama dengan mol kali 5,2. Yang berikut itu pada reaksi C2H5O4 tambah CO2 itu belum setara, maka kita setarakan menjadi C6H12O6 menghasilkan 2 C2H5OH tambah 2 CO2, maka reaksinya sudah setara. Jadi volume sama dengan mol kali 24,4 liter per mol. Jadi 1 kali 22,4 liter per mol menghasilkan hasilnya adalah 24,4 liter per mol. 4 liter. Soal yang selanjutnya, sejumlah 7,8 sama dengan 500 derajat Celcius. Jadi soal yang berikut, reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna dari bensin adalah: yang pertama, reaksi pembakaran sempurna dari bensin atau C8H18 adalah 2C8H18 tambah 25O2 menghasilkan 16CO2 tambah 18H2O. Yang berikut, reaksi pembakaran tidak sempurna dari bensin atau C8H18 adalah 2C8H18 tambah 17O2 menghasilkan 16CO tambah 18H2O. Yang berikut, diketahui terdapat reaksi substitusi antara 2 brombutana dan natrium hidroksida. CH3 berikatan dengan CH2 berikatan dengan CHBr berikatan dengan
CH3 tambah NaOH. Tentukan dan jelaskan hasil reaksi tersebut. Reaksi yang terjadi pada 2 bromobutana dan tambah NaOH yang paling mungkin terjadi adalah reaksi substitusi, yaitu dengan reaksi CH3 berikatan dengan CH2, CHBr berikatan dengan CH3 tambah NaOH menghasilkan CH3 berikatan dengan CH2 berikatan dengan CHOH berikatan dengan CH3NHBr. Soal yang berikut, perhatikan persamaan reaksi berikut. CH3 berikatan dengan CH2 berikatan dengan C rangkap 3 CH tambah HCl. Tentukan dan jelaskan reaksi yang terjadi dan gambarkan senyawa utama yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Nah, reaksi yang terjadi adalah CH3 berikatan dengan CH2 berikatan dengan C rangkap 3 CH tambah HCl menjadi CH3 berikatan dengan CH2 berikatan dengan C berikatan dengan Cl berikatan rangkap 2 CH3. Reaksi tersebut merupakan reaksi antara senyawa alkuna dengan asam halida atau asam klorida, sehingga reaksi tersebut merupakan reaksi adisi, yaitu reaksi pemutusan ikatan rangkap, dan senyawa yang terbentuk adalah 2-klorobutena. Soal yang berikut, jelaskan dan gambarkan reaksi eliminasi berdasarkan reaksi pembuatan satu pentana dari 2 fluoropentana. Reaksi eliminasi adalah reaksi pelepasan antara atom gugus atom sehingga dibentuk ikatan baru. Pada haloalkana, reaksi eliminasi terjadi dengan melepas gugus halogen sehingga terbentuk ikatan rangkap baru. Reaksi eliminasi 2 fluoropentana adalah sebagai berikut. CH3 berikatan dengan CH berikatan dengan CH2 berikatan dengan CH3 tambah CH3 CH2 menghasilkan CH3 berikatan dengan CH2 merupakan produk mayor. Yang berikutnya, CH berikatan dengan CH2 berikatan dengan CH3 berikatan dengan CH2 tambah CH2 rangkap 2 CH berikatan dengan CH2 berikatan dengan CH2 berikatan dengan CH2 tambah CH3 tambah CH2OH merupakan produk minor. Satu pentana CH. Nama produk mayor adalah 2 pentana, sedangkan nama produk minor adalah 1 pentana. Soal yang berikut, jelaskan menurut pendapat yang Anda ketahui tentang definisi dari biokimia. Menurut pendapat saya, biokimia adalah siklus perubahan suatu unsur menjadi senyawa atau bahan organik atau sebaliknya. Di samping itu, biokimia merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang proses kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Soal yang berikut, mengapa kimia memiliki peranan penting dalam mempelajari biokimia? Menurut pendapat saya, kimia memiliki peranan penting dalam mempelajari biokimia karena dalam biokimia kita dapat mengetahui struktur, fungsi, dan interaksi makromolekul biologis seperti protein, asam nukleat, karbohidrat, dan lipid atau lemak yang membangun struktur sel dan makanan dan melakukan fungsi bagi kehidupan makhluk hidup. Adapun sifat kimiawi sel juga bergantung pada reaksi molekul dan ion seperti senyawa organik dan anorganik. Bukan hanya itu saja, tetapi ada juga temuan biokimia yang dapat diterapkan dalam beberapa bidang, terutama dalam bidang kedokteran, nutrisi, dan pertanian. Maka dari itu, peranan kimia dalam biokimia sangat penting dipelajari karena dapat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Soal yang berikut, metabolisme merupakan perubahan kimia dan energi yang terjadi dalam jasad hidup atau karena kegiatan jasad hidup. Jelaskan maksud dan perubahan kimia dan energi. Menurut
saya, perubahan kimia atau yang biasa disebut dengan reaksi kimia merupakan suatu perubahan materi yang menghasilkan jenis atau memiliki sifat materi berbeda atau baru dari saat semula. Contohnya saat kita membakar kayu, jika terbakar, kayu tersebut akan menghasilkan arang. Sedangkan perubahan energi merupakan perubahan dari bentuk energi menjadi bentuk energi lainnya, contohnya pada setrika. Jelaskan keterlibatan makromolekul dalam metabolisme manusia. Keterlibatan makromolekul dalam metabolisme manusia sangat penting karena makromolekul merupakan komponen struktural dan fungsional utama sel yang terdiri atas karbohidrat, lipid atau lemak, protein, dan asam nukleat yang memiliki manfaat dalam tubuh yaitu sebagai berikut: sebagai sumber energi utama bagi tubuh kita, mengatalis berbagai reaksi kimia, mengganti sel-sel yang rusak, menjaga keseimbangan asam basa. Soal yang berikut, sebutkan dan jelaskan salah satu fungsi mineral sebagai larutan elektrolit dalam tubuh. Mineral merupakan zat anorganik yang diperlukan oleh manusia dan sangat penting bagi metabolisme tubuh. Contoh fungsi dari mineral sebagai berikut. Yang pertama, kalsium bermanfaat untuk membangun tulang dan gigi. Magnesium mendukung struktur tulang, hati, dan menjaga keseimbangan alkalin tubuh. Yang berikut, sodium itu menjaga keseimbangan volume cairan dalam tubuh dan influx saraf. Yang berikut, zinc berfungsi mensintesis protein, menyembuhkan luka, dan metabolisme karbohidrat. Yang terakhir itu besi, transportasi oksigen dan penting untuk formasi hemoglobin. Soal yang terakhir merupakan vitamin termasuk senyawa organik atau organik. Apakah vitamin dapat diubah strukturnya menjadi lebih sederhana? Berikan contoh vitamin tersebut, sertakan sumber vitamin tersebut dan bagaimana perubahan strukturnya dalam tubuh. Vitamin merupakan senyawa organik yang memiliki fungsi untuk metabolisme setiap organisme. Vitamin dapat diubah strukturnya menjadi lebih sederhana sebab vitamin memiliki struktur kimia yang berguna dari molekul sederhana niacin hingga kompleks seperti cyanidoglobanin. Contohnya itu vitamin A. Vitamin A merupakan vitamin yang larut dalam lemak yang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mata atau penglihatan, pertumbuhan, dan fungsi kekebalan tubuh. Beberapa makanan hewani serta buah dan sayur yang mengandung vitamin A yaitu ikan salmon, minyak hati, ikan koi, keju, telur rebus, labu, sawi, wortel, bayam, dan lain-lain. Sekian pembahasan soal ujian akhir semester dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga video kali ini dapat membantu teman-teman dalam menyelesaikan soal kimia. Terima kasih.